Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Murtika Podcast Kur Kur Kur. Hari ini agak sedikit resmi pakaiannya, ya, karena memang kita kedatangan tamu spesial, eh, seorang yang bisa menginspirasi kita semua, ya. Jenjang karirnya naik turun, pernah juga collab dalam bisnis bersama, dan akhirnya sekarang beliau menjadi kepala sekolah. Oke, kita sambut Pak Anjarudin. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat sehat. Alhamdulillah sehat. Seger ya. Alhamdulillah. Ya, seger, alhamdulillah seger. Sibuk hari ini sibuk, Pak? Alhamdulillah ya. Begitulah. Sibuk ya, dibilang sibuk nggak terlalu sibuk. Oh gitu. Kalau bilang sibuk terus dianggap sombong. Oh, gak apa-apa. Bebas, Pak. Ya, Pak Anjar ini susah sekali nih ngundang orang ini ternyata ya. Karena emang kesibukan, Pak. Satu kesibukan, yang kedua emang nggak tepat waktu. Belum tepat. Belum tepat. Pas Kayak sekarang. pas sekarang. Padahal ini rencana udah berapa minggu? Sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Udah 3 kali mau ke sini gagal mulu. Gagal mulu. Sekarang alhamdulillah Ya, pas banget. pas banget. Cuaca juga cerah ya. Oke, sebelum itu ini ada UMKM masyarakat, ada keripik ya, ada keripik basreng ya. Nanti di bawah ini nanti ada kontak PC-nya, yang mau beli silakan bisa lewat online juga. Harganya murah, meriah, dan enak sekali. Oke, Pak Anjar, kita bahas apa, Pak Anjar? Banyak nih. Bebas. Yang pengen saya tanyakan nih ke Pak Anjar ini, ya. Karena emang di podcast saya bebas, mau orang yang masa lalunya seperti apa, orang yang bisa menginspirasi, ya pokoknya ngobrol aja, ya, ngobrol aja. Dan juga memang di podcast saya ini memang baru dibangun, ya, iseng-iseng aja. Nah, mudah-mudahan cepat berkembang lah ya. Hah? Walaupun pernah dapat email juga ya, Pak, ya. Dari someone Iya, mudah tidak terjadi lagi ya. maklum kan kita ditinggal di negeri Konoha kan kayak gitu. Karena Plus 26. masih 26. Bisa aja. Oke, Pak Anjar, nama lengkap siapa Pak Anjar? Pak Anjarudin ya? Pak Anjarudin. Oh, Anjarudin. Lengkap saja. Udah dibagi ya? dua. Oh, Cukup saja kata Anjarudin. Anjarudin saya kenal, kita pertama kenal sejak kapan nih? Kalau nggak salah waktu di ini ya Di Pramuka. kita kan MTS memang satu alma mater. Kebetulan waktu itu kan Pak Agus ini kan Pak Agus ini kan senior saya waktu di MTS. Senior dalam arti senior kelas aja ya. Ya ilmunya juga kan. Oh, Pramuka. aduh, kalau saya di MTS, aduh, saya berdua, Pak. Coba ini, saya di MTS belum Pramuka, Pak. Dulu itu mau latihan sekali langsung di Kepler. Oh, Herman ya sama. Wah, langsung berhenti saya, Pak. Berhenti. Karena emang harus si Pramuka itu ya. Jadi malu saya kalau sebut Pramuka dari MTS, Pak. Tapi alhamdulillah sekarang jadi aktif lah gitu ya. Alhamdulillah. Karena kepretan tersebut. Oh iya. Mau berkah gitu. Iya, beda. Kalau kepetan guru itu memang bukan kepetan emosi biasa. Nah, itu buat kita jadi balik. Oh, hikmahnya gede sekali. Ya, Terasa. jadi kita ketemu di alma mater Pramuka juga. Berarti Pak Anil udah aktif ya, Pak? Alhamdulillah sih kalau Pramuka memang saya waktu itu aktif dari kelas 4 SD. Memang jadi hobi dari kelas 4 SD waktu itu. Sekolah apa tuh udah ada di hati. Udah ada di hati meskipun setiap Pramuka ada mulu kendalanya ya, setiap camping. Memang kalau boleh jujur, setiap camping itu saya selalu dikasih penyakit. Di ngaranan mucik budak lembur mah kali gatak. Oh, ada alergi. Alergi kedinginan. Itu kau katiisan kali gatak. Malah pernah waktu itu di kelas 5 SD saya ikut jambore ranting dengan Kecamatan Citerep di Kapura. Itu pulang-pulang muka saya Bentol sebelah, gede sebelah. Jadi bentolnya sebelah gede gitu. Ini bos tahun gitu ya. Makanya saya dibawa pulang sama guru saya itu waktu. Oke, itu kelas 5 SD udah aktif Pramuka lah.
sampai MTS. sampai MTS, apalagi di MTS kan banyak yang ngajarin Masa kemasannya itu ya bisa dikatakan bisa katakan seperti itu. Ya, emang Al Hidayah udah terkenal ya, terkenal sama pramukanya. Kalau untuk nama sih mungkin kecamatan, setajur udah pada tahu lah. tahu lah ya. Terus juga apakah kita pernah ketemu di yang apa ya, yang di Cibubur? Pernah bersatu nggak kita sih yang Pandawa itu? Pernah Pernah. Pak, waktu jambore apa daerah atau apa gitu ya, dulu pernah kita Iya, pakai baju hitam. kalau nggak salah. Oh, yang kemarin Pak Anjar upload itu ada saya itu. Ada itu. Saya- Itu waktu di Man 1 Bogor. oh itu teh. Saya malah lupa itu di mana itu. Betul, itu yang upload teman saya Dadan. Pas dilihat, waduh, ini jadul banget. Iya, saya kaget kok ada saya di situ. Padahal saya nggak aktif kan di Al Hidayah. Waktu itu kan datang sama siapa dulu ya. Jadi pas kita pas adik-adik kita lagi lomba tuh yang yang MTS. Iya. Kebetulan waktu itu saya kalau nggak salah masih kelas 3. Alumni-alumninya tuh di kasih info, diundang bahwa adik-adiknya sedang ada lomba di lomba. Alhamdulillah kan. Iya. Nah, termasuk Kak Agus juga. Memang kalau Al Hidayah itu alumninya kompak, solid ya. Ya, itu yang bikin kita Masih bersatu silaturahminya, masih support sama adik-adiknya. kita juga sampai sekarang angkatan saya masih Sampai sekarang yang sih ya, masih. Itu dinamakan Pandawa. kalau secara umum Pandawa. Oh, Pandawa secara umum. Yang secara umum alumni alumni Pramuka Al Hidayah itu Pandawa. Tapi Artinya habis Pandawa itu Pandawa. apa itu? Pandu Dewan Alumni ya. Pak ya. Kalau saya yang lupa itu. Pandu Dewan Alumni. Iya, Pandu Dewan. Alumni itu yang Iya. angkatan saya khusus namanya Buncan. Oh, Bencana Umur. Ya memang uniknya kalau dari Daya itu yang menggerakkan itu justru alumni. Ya, alhamdulillah. Ya, gitu. Itu sampai keemasannya sampai tahun 2012-13 kalau nggak salah. Sampai Enggak, masih terus ya. sampai 2015. Tapi kalau untuk 2021 kayaknya udah Berhubungan kemarin juga COVID ya, udah redup ya. Kegiatan pramuka di mana? Oke, Pak Anjar ya, kita sempat apa ya Pak Anjar? Sempat dulu itu pernah naik gunung. Ya. Ke Kuta. Itu emang gunung apa bukit? Bukit kayaknya. Bukit ya? Iya, bukit gunung kan bukit. Iya. Tadi kan kata Pak Anjar punya penyakit Kaligatat. Dulu Di Kuta ada nggak? Oh, nggak ada. Tunggu ya. Waktu MTS kelas 1 itu udah nggak itu lagi. Oh, Udah nggak udah nggak ada. Ini dari MTS kan kelas 1 sampai kelas 3 udah benar full totalitas di berarti SD Pramuka, MTS Pramuka, melanjutkan ke di Alia pun pramuka. Kebetulan kalau di Alia jadi aliannya di mana? di Macibinong. Oh, Waktu itu Oh, sekarang jadi Mas 1 Bogor ya? Bogor, iya. Kebetulan itu di Man 1 Bogor pas pramuka langsung ditunjuk jadi Dewan Ambalan. Ketuanya BA. Oh, Pradana. Oh, Pak Anjar tuh jadi Pradana kan? Oke. MTS. Iya. Pratama. Enggak, pertama teman saya Jael, adanya Amir itu. Saya artinya di OSIS. Itu OSIS kalau di MTS. Anak OSIS tuh. Anak OSIS. Tapi kenapa kok sekarang anak OSIS sama anak perempuan selalu suka berbentrokan, Pak? Kata siapa? Ini isu Pan kok foto. Ya, Kata siapa? justru anak pramuka itu yang paling dimanfaatin oleh sekolah. Sama anak OSIS juga sih. Cuman kadang suka ada clash gitu. Itu terjadi nggak di zaman Bapak? Alhamdulillah enggak sih. Enggak. Karena kita mungkin saya juga kalau menurut saya itu ya tergantung warisan dari kakak kelasnya. Kalau memang kakak kelasnya mewariskan hal seperti itu ya alhasil adik kelasnya juga seperti itu. Kebetulan waktu angkatan saya Tidak ada wariskan seperti itu. Tidak ada. Malah ada saya itu waktu jadi waktu aktif di OSIS atau pramuka. Malah yang jadi inspirasi saya waktu itu yang pertama Kak Peri yang di Compire itu. Iya, Peri ya. Kak Peri Jangkung. Iya itu. Betul, kebetulan kan dia juga kan seorang pramuka ini ya. Suka lomba. Nah, iya. Kebetulan beliau juga kan ke OSIS. Nah, saya lihat kok dia itu orangnya simpel gitu.
masuk ke sana kemari gaulnya hemat lah gitu ya. Setelah itu kan turun lagi ke adik kelasnya pramuka aktif, OSIS aktif, makanya saya juga diwariskan seperti itu. Kalau makanya saya kaget kalau misalkan sekarang ada info seperti itu. Sekarang ada Pak, ada. Saya mengalami 7 tahun 7 tahun. di sekolah dulu Tajul. Iya. Ya itu kan apa ya? Mungkin karakter anak atau memang ego yang terlalu besar. Jadi antara OSIS dan Eskul Pramuka itu saling bersaing, saling bersaing. Yang berikutnya saling rebutan orang, Pak. Gitu. Jadi kalau misalnya ada pemilihan DA atau BAS itu saling duluan ngeboki. Ya betul. Itu kan bukan demokrasi, Pak. Ya. Kalau kayak gitu ya. Jadi itu calon ketua DA dulu nanti. Dan itu calon ketua OSIS. Wah, kalau udah ditunjuk. Nah itu rata-rata memang guru juga ada yang suka nunjuk kayak gitu, Pak. Itu kenapa Pak ya? Mungkin yang pertama dari segi karena mungkin guru juga ingin menjadikan siswa tersebut yang memang benar-benar sudah aktif dan diberi kepercayaan. Karena siswa tersebut bisa diandalkan, hanya guru tersebut udah gak mau pusing, ya udah pengen si itu yang jadi ketua OSIS atau OSIS. Ya memang mungkin ya memang yang saya lihat memang untuk zaman-zaman sekarang orang yang ingin aktif di organisasi itu minatnya kurang pada minatnya kurang. Yang saya alami Pak ya, yang saya alami, saya lihat justru memang karakter anak-anak sekarang itu lebih ke eskul yang emang anggap dia itu menyenangkan, gampang, dan emang tidak ribet. Katanya memang kalau eskul pramuka ribet Pak, betul nggak sih Pak? ribetnya. Nah menurut Bapak ini gimana? Ribet gak Pak eskul pramuka? Mungkin dari segi ribetnya apa ya? Beda sih kalau kita udah seneng ya. Kalau udah seneng di pramuka, ya apa yang harus dibikin itu? Justru kita dari pramuka itu kan bisa mendewasakan diri, bisa mendisiplinkan diri yang tadinya kita. Justru anak-anak tuh nggak mau Pak, nggak mau baris panas-panasan capek Pak. Jadi baik eskul yang pura-pura yang seru Pak. Kan itu juga seru kan? Kita bisa Katanya kalau di pramuka suka dimarahin Pak. itu kan sedang pembentukan mental. Padahal gitu Pak ya. Mungkin Bapak juga udah sering ditampar Pak. Ya, udah kenyang lah, kenyang ya. Tampar, tapi itu tidak dijadikan oleh kita sebuah sebuah dendam ya kan. Kalau zaman sekarang kan bahasanya terkaup lah ya. Nah itu tampar sedikit kita lapor polisi. Nah jadi Kalau dulu kan beda lah. berarti kan sini ada krisis karakter mungkin. Jadi si anak itu untuk dibentuk mentalnya susah Pak. Ya memang kalau zaman sekarang gini ya, terkadang kita juga tidak bisa menyalahkan antara guru sama anak juga ya. Guru juga ketika melakukan hal seperti itu atau pembina pramuka maupun eskul yang lain ketika melakukan istilahnya kontak fisik lah ya, kontak fisik atau pada peserta didiknya, istilahnya harus jelas dulu alasannya. Kalau misalkan hanya sebatas karena emosi, ya kan, yang pasti siswa tersebut akan frontal kan. Apalagi sekarang kan semenjak ada kalau film bisa disebut di channel film boleh film gila boleh ya kan. Iya, ada adegan si Diwan mukul guru ya. Kalau menurut saya pribadi hal-hal yang seperti itu tidak perlu ditontonkan dan itu ya alhasil ya seperti sekarang ini. Iya, memang jelas anak sekarang itu tontonan itu jadi tuntunan itu yang bermasalah. Jadi masalahnya kan sekarang banyak siswa-siswa itu yang berani ya kepada guru ketika guru memberikan sebuah peringatan dan sebagainya gitu kan. Padahal kan ya guru juga memberikan tindakan seperti itu karena ada alasan. Iya. Menurut saya. Iya. Jadi semakin berkembangnya semakin berkembangnya teknologi, bukan sebaliknya untuk memudahkan belajar. Jadi malah disalahgunakan. Ya,
gitu. Oke. Di masa-masa sekolah Pak Anjar waktu di Man 1 Bogor ya, itu dulu dari Tajur Pak. Pak itu naik kendaraan atau memang punya motor sendiri? Iya. Kebetulan ya banyak sekali apa ya? Kenangan, Ya kenangan, ya suka duka, suka dukanya banyak. dukanya banyak Pak. Dukanya banyak alhamdulillah. Dulu masih naik angkot apa enggak Pak? Angkot. Oh ngangkot berarti? Angkot ya. Itu 3 tahun? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Karena ya setengah tahunnya di kelas 3, alhamdulillah waktu itu saya dikasih pinjam motor itu sama kakak. Oh berarti 2,5 tahun naik angkot. Bolak-balik. Bolak-balik Pagi pagi dan sore. Kebetulan kan waktu itu kan saya Senin ekskul betah di sekolah Pak ya. sekolah Gak mau pulang Pak sekolah Pak. pulang gitu kan kalau ada kerjaan Iya. kita mending udah aja ambil Pulang ke rumah sampai sore. pulang ke rumah sampai sore. Naik angkot juga. Angkot juga. Ini pelajaran buat semuanya. Senang dia. Itu karena seseorang bisa sukses sampai sekarang itu nggak langsung instan. Betul. Ada didikan dari pramukanya. Didikan dari Ada tamparan dari gurunya. Jadi tolong buat anak-anak sekarang kalau emang gurunya galak jangan dibales. Langsung bikin status. Pak sekarang wah langsung dijauhin Pak guru teh. Kalau digituin teh harusnya kan kita apa istilahnya evaluasi diri dulu. evaluasi Kenapa kok bisa kita digituin sama guru gitu kan? Cuma sekarang juga ya guru juga harus hati-hati kan ketika apa namanya nampar di Iya, sekarang ada orang undangnya. Iya betul ada undang-undangnya kalau sekarang. Buat orang yang tua juga sebenarnya memang harus punya pengetahuan. Betul. Jangan main lapor-laporin aja. Betul. Iya. Nanti ya ujung-ujungnya si anak itu didukung. Iya. Iya kan? Ketika ada apa namanya ya hukuman seperti itu, Gua dilindungi nih sama orang tua. Jadi gua bebas. Kalau dulu mah kita ditampar di rumah bukannya dilaporin Pak, ditampar balik. tampar balik sama orang tua kan? Iya, zaman-zaman kita itu saya mah ngaji dipukul di ini Betul. di sekolah pas di rumah kenapa kamu sama guru kamu ditampar gini dicabok dari Pak ke orang tua teh karena emang kita dibentuk mental Ya. situ ya. Betul kan Pak Agus, saya punya cerita sedikit terkait masalah apa namanya pendidikan guru zaman dulu. Ya terkait Pukul memukul. Iya. ceritanya gini Pak. Jadi waktu madrasah diniyah itu kan saya kelas 5 ya. Kelas 5 Ya kelas 5 saya sekolah. Hah? Yang ngajarin sesepuh di kampung saya kan. Iya sepuh. Mbah Haji namanya. Iya. Dan itu kan setiap ada mata pelajaran Mbah Haji yaitu pelajaran bahasa Arab. Kebetulan saya suruh maju ke depan. Iya. Ada Mbah Haji, jar sini. Pen Mbah Haji. Ajarkan budak. Kan? Ya udah saya kan di depan, tongkatna dikasih apa tongkat bambu segini ya kan. Begitu ada yang maju ke depan salah ceprot. Itu disuruh sama Mbah Haji kan. Udah kasih mais nih. Udah kelas 5 Evi. diniyah. Oh dini ya. Ya, kalau di SD itu berarti saya kelas berapa ya? Kelas 4-an berarti. Soalnya ngecok dikit. Ngajarin apa Pak? Ngajarin ya kayak misalkan warna atau wahidun 1. Oh berarti Pak Anjar ini dari kelas 5 udah pinter dong Pak. Enggak juga. Ya kan namanya guru. Kalau dia urus siswanya berarti otomatis udah pinter. Itu sekarang jadi guru hikmah dari Mbah Haji. Oh gitu, oke. Terus. Udah gitu kan. Kebetulan ada si A lah itu ya. Si A itu tanda putih. Teman saya. Oh temen saya. Ya si A itu apa? Lope. Enggak. Apa bu? Cowok. Oh belum kesana ya. So, inisialnya R kan. Oh iya. Gitu. Saya suruh maju dia. Kebetulan emang beliau itu agak apa punya sedikit lah. Dia maju, baca, mogok. Saya pukul. Apa namanya? Pahanya kan? Ceprot. Salah. Baca lagi, ceprot lagi. Salah lagi, ceprot. Yang ketiga nangis kan? Udah nangis. Dulu kan? Setiap pokoknya sampai kalau nggak salah sampai selanjutnya berhenti. Tapi bukan karena gara-gara saya juga berhenti sekolah. Tapi bukan karena gara-gara saya apa gituin, enggak. Karena mungkin apa namanya nggak bisa atau ya mungkin ada hal lain lah gitu. Iya. Dia itu bukan dari semenjak itu langsung berhenti, enggak. Setelah beberapa bulan
kalau dulu kan di ini kan sekolah mau enggak kan, Iya, siapa aja yang mau gitu kan. ada yang mau. Nah, udah gitu kan kebetulan kan kita lulus nih, Iya. kita naik kelas, dia juga naik kelas, Iya. cuman dia nggak sampai beres. Saya sampai beres, pas masuk MTS ternyata dia itu di MTS kakak kelas saya. Oh gitu ya. Gitu. Pas saya ketemu, lah ini kan waktu di madrasah sama saya suka dipukulin. Begitu kan saya udah parno duluan kan. Iya. Dia jadi senior saya nih di MTS, takut saya dipukulin. Tapi kan pas ketemu, wih, ya kita damai-damai aja gitu. Dia berarti bisa naik jadi kakak kelas gimana ceritanya? Enggak kan, makanya kan kita di SD geclok. Oh iya, Kita dia geclok. saya pernah ngalamin. Jadi kalau di MD kita kelas berapa belum tentu di SD juga kan pas Iya, ini kan. Iya. Makanya saya kaget di MD dia itu sekelas, tapi pas di MTS dia itu kakak kelas saya. Karena kita kan beda kampung dan beda SD juga. Iya. Karena saya di Tajur 3, kalau beliau di Duku. Pas ketemu di MTS, dia jadi kakak kelas saya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, damai orang sampai sekarang juga lah. Nggak pernah ada konflik, nggak pernah sama beliau itu. Oke, itu berarti dari kelas 5 memang udah dipercaya sama guru Pak ya. Sedikit lah. Udah ya pintar dong, namanya pintar juga ya gitu. Oke. Kita kembali lagi ke masa SMA deh. SMA udah, berarti di situ 2 tahun naik angkot Pak ya. Angkot kadang nebeng teman. Oh, nebeng. Malah pernah saya yang sering itu kalau berangkat sekolah bilang sama ibu, jangan nggak usah sekolah. Oh, kenapa? Nggak ada uang. Sering ibu bilang. Oh gitu. Nggak ada uang. Karena memang waktu SMA itu, saya waktu itu ekonomi lagi benar-benar kurang baik. Jadi dari kelas 3 MTS sampai dengan kelas 2 SMA, kita memang keluarga ekonomi lagi kurang. Kebetulan lagi beli sesuatu lah gitu ya. Sampai-sampai kita ini sampai 4 kali pindah. Di tempat di kampus sendiri 4 kali pindah. Kebetulan karena kondisi seperti itu saya ditarik sama kakak ipar ya kan, supaya bisa mengurangi beban orang tua. Akhirnya saya ditarik sama kakak ipar saya dan tinggal di rumah kakak ipar kurang lebih berapa ya, 1,5 tahun ada. Tapi waktu pas saya tinggal sama ibu waktu awal-awal Alia kalau nggak salah, itu ya tadi itu jangan sekolah kenapa karena nggak ada uang. Udah saya bilang, ibu punya uang berapa kan? Ada goceng, dia udah nggak apa-apa. Sedangkan kan waktu itu kan dari Citer itu ya dari rumah ya, dari rumah ke Cibinong itu kan itu 3.000 bolak balik ya Pak. Sebenarnya dari Lajur sampai itu tahun 2009 2008 2009. 2009 ya. Saya kan lulus SMA 2010. Iya, Banyak 2012. 2009 aja. Ya, tahunan. Udah tahunan. Berarti memang masa-masa dulunya memang Fajar itu sedikit ekonominya kurang. Dari segi ekonomi. Juga dari situ bukannya ngedown Pak ya? Bukan. Malah saya Jadi motivasi Pak. Motivasi memang dari diri sendiri. Saya itu kan ya pengen lah banggain. Iya orang tua. Yang apa gitu kan. Sedangkan waktu itu kita ada juga kan keinginan, memang cita-cita udah ada. Pengen jadi guru waktu itu ya kan, dari MTS kelas 3. Pengen jadi guru. Iya, dari MTS kelas 1 udah udah mantep. Udah mantep saya. Cita-cita pengen jadi guru. Singkatnya berarti SMA ya suka dukanya banyak banget lah, terutama dari hal-hal tersebut. Iya, dari segi ekonomi. Ya, betul. Malah soalnya HP juga belum punya Pak ya? HP itu waktu dulu ada sih, cuma yang Iya, ada layar itu belum. layar extra jazz itu warna kuning. Di abung 311. Yang tombolnya gede-gede, yang kupu-kupu. Iya itu. Kupu.
Oke, yang Nokia N10 kalau nggak salah. Oke, balok ya. Oke, itu masa SMA Panjar ya. Eh kuliah? Alhamdulillah kuliah. Oh, sudah kuliah. Kuliah jurusannya apa? Jurusan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Itu berarti setelah lulus SMA, ekonomi orang tua udah membaik atau memang masih Alhamdulillah sudah membaik? membaik karena waktu itu kita kebetulan dibuatkan rumah. Dibuatkan rumah. Gak tahu saya juga istilahnya bukan dari hasil saya sendiri ya, bukan. Intinya itu dikasih kakak juga. Oke, dengan kakak dikasih rumah. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya kita masih menempati ya sedikit renovasi lah sama saya sama orang tua juga. Waktu orang tua masih ada. Oke, berarti Fajar itu setelah lulus SMA langsung kuliah atau emang Kebetulan waktu itu saya stop dulu setahun. stop dulu. Stop dulu setahun karena waktu saya masih nyari dulu yang pas. Bukan berarti bukan berarti nyari kampus yang pas buat saya dari segi pembelajaran, bukan. Ya yang kira-kira waktunya, iya, terus harganya juga ya kan. Terus pas di hati dari segi jurusan apa yang ingin saya dalemin gitu kan. Karena waktu itu kan saya itu pengen ngambil jurusan agama. Oh, oke. Agama. Iya. PAI, PAI. Malah sempat kan waktu itu mau ke Cibinong juga kan. Ferry. Pengen ke situ, ya Ferry. Saya pengen ke situ tadinya. Tapi kebetulan teman-teman ada yang ngejakin, Ko Indra. Oh, ya Indra. Ternyata setelah selang setahun nunggu di rumah, alhamdulillah bisa tuh kuliah di mana, di Unindra. Sampai beres. Berarti itu masuk tahun berapa, Pak? Nggak salah tahun 2014-an. Karena saya lulus itu tahun 2018. 18 ya. Masuknya tahun 2014, berarti kan 4 tahun ya. kok lulus SMA 2018. Lulus SMA tahun berapa? SMA. Iya, SMA 2013. Saya stop setahun. Stop saya ya 2014. Lulusnya 2018. Oh, 17. Oke, iya. Berarti memang udah stabil ya. Alhamdulillah. Tuh kuliah juga pakai pakai dana sendiri. Alhamdulillah. Itu kan sambil kuliah sambil ngajar juga. Memang di Tajer memang isunya apa ya? Isu ya. Isu itu di Tajer memang kebanyakan orang-orang jadi guru. Iya. Banyak nggak tahu mitos atau fakta Pak ya. Saya juga bingung Pak itu. Banyak kok ya. Karena memang yang menguasai Citarum katanya. Guru itu kebanyakan dari Citarum. Dari Tajer. Dan lagi ada lagi ya, khusus ya. Kebanyakan ya kalau dulu tuh orang Tajer bilang itu alumni Al-Hidayah sama alumni Al-Hikmah pasti jadi guru. Iya, sampai ada yang bilang kayak gitu sampai emang itu fakta Pak ya. Fakta itu. Soalnya ya saya juga sendiri memang nggak niat jadi guru Pak malah. Iya. Alhamdulillah sekarang gitu. Alhamdulillah saya nggak nyangka Pak ini. Makanya kelakuannya gini Pak ya. Sama. Ya itu malah saya di MTS. Kalau sebut pergaulan Pak. Seremnya masa kelam lah, emang gak ada baik-baiknya Pak ya. Yang ada baik-baiknya waktu di Al-Hikmah baru agak baik-baikan dikit ya. Oke, Pak Anjar ya, pernah dengar Pak Anjar itu meneruskan bisnis orang tua Pak? Alhamdulillah waktu itu pernah, kalau nggak salah jalan 2 tahunan. Itu udah jadi guru Pak? Udah jadi guru sebelum nikah. Sebelum nikah. Kalau bisnis orang tua itu nerusin itu memang orang tua sudah tidak ada. Masih ada nggak? Masih ada waktu itu. Masih ada waktu itu. Diteruskannya semenjak tidak ada. Ya emang pas bapak masih ada. Ikutan. Sama bapak gini. Ini bisnis coba kamu pegang. Soalnya udah di sambil bapak bisnis, kita juga kadang ikut tuh. Bapak gitu. Iya. Bapak kayak gitu kan dipegang tuh. Bapak cuma istilahnya
dan terdoa. Oh. Kita tuh yang Kita bahas orang tua no. nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Udah berjalan bisnis Udah berjalan ya selama kurang lebih setahun setengah itu Oke. Itu di bidang apa, Bang? di bidang perloyangan. Perloyangan. Kalau Itu semenjak apa? Sambil jadi guru juga, Pak. sambil jadi guru. Ya, luar biasa ya, luar biasa sekali. Jadi orang Tajur itu terkenal memang pinternya dengan duit, Pak. Di sisi lain paling ngomong, di sisi lain paling ngomong jadi guru. Ya. Di sisi lain memang pinter ngabani oh. Tidak biong ya. Maksudnya pinter nyari uang Pak katanya. Tajur gua sih karena biong aja. Ada itu ya. Alhamdulillah lah. Kita guru tapi memang kita pinter juga bisnis. Alhamdulillah. Ini tuh apa namanya warisan dari leluhur kita. Iya. Jadi kita tuh bisa survive Pak. Dari sejak dini ya Pak ya. Survive itu kan kita bertahan, Ya. bertahan hidup. Ya. Terus motivasi kita tuh tinggi. Bukan maksud bawaan kita tinggi, Pak. Ya, motivasi yang tinggi. Betul. Karena memang ya dari segi kondisi ekonomi tadi, Iya. gitu. Itu yang menjadikan motivasi orang makan apa? Citra lah ya. Secara umum khususnya orang Tajur. Nah, itu Pak. Orang-orang dulu semacam kita mungkin hal-hal seperti itu adalah menjadi pembelajaran. Krisisnya adalah di zaman sekarang Pak beda Pak. Beda. Saya kan memang ngajar di SMA Ya. 7 tahun sampai sekarang ngajar di SMA juga. Memang ketika saya ngajar ada sih beberapa orang. Cuman memang 70% itu enggak seperti itu. Jadi rasa apa ya, mentalnya itu kayak lemah. Jadi ya dibilang tadi kata Fajar juga dibentak, nangis. Kalau kita dulu dibentak bukan nangis tapi berpikir gimana caranya supaya nggak dibentak lagi. Mungkin kalau sekarang anak-anak sekarang kalau dibentak bikin status Pak nih. Wah. Ya betul. Kalau ya Pak, ya kita lanjut Pak ya. Lanjut. Bisnis ya, bisnis perloyangan. Perloyangan sampai jalan. Sampai sekarang masih jalan Pak. Enggak, sengaja saya tutup. Oh, saya tutup ya. Saya tutup begitu memang ya dibilang manis. Ya manis banget. Malah saya merasa puncaknya itu waktu itu omset itu sebulan itu bisa 9 juta. Itu omset Itu bersih. bersih. Nah, gaji bersih. Itu sampai 8 sampai 9 jutaan lah. Oke. Kalau ngomong bisnis kita lanjut di part 2 Pak Anjar. Ya, oke. Untuk part 1 di stop dulu. Oke, kita lanjut nanti di part 2 tentang bisnis, karir, sampai beliau menjadi kepala sekolah seperti apa. Dan pernah mengalami bisnis yang Terima kasih. Oke.